Baik, kita lanjutkan persidangan. Skors dicabut, sidang dibuka dan dilanjutkan kembali. Ya. Masih penasihat hukum terdakwa. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Tadi terakhir soal alasan easy doing business ya, yang dapat saya simpulkan itu yang menjadi dasar dari deregulasi yang kemudian merubah ya Kepmenperindak 527 menjadi Permendak 117. Nah, sebelumnya tahun 2014 itu ya, itu ada Undang-Undang Perdagangan ya, nomor 7 tahun 2014. Kemudian di pasal 26 Undang-Undang Perdagangan itu merupakan atribusi dari Perpres 71 ya, yang diterbitkan di Mei 2015. Nah, terdakwa tahu nggak nih perihal Perpres itu ya, karena itu atribusi dari pasal 26 dan kalimatnya persis sama itu di pasal 5 di Perpres 71 soal pentingnya stok bahan pokok dan bahan pokok, kemudian juga kewenangan Mendak di situ ya, ada 3, distribusi, penentuan harga, sama pengelola ekspor impor. Bisa terdakwa ceritakan pada saat itu, karena ini 2015 Mei itu pada saat sebelum terdakwa menjabat sebagai Mendak. Silakan. Baik, memang saya ingat bahwa saya mengetahui mengenai Perpres 71 2015 dari menjelang awal-awal masa jabatan saya, karena begitu tinggi prioritisasi Bapak Presiden atas harga-harga pangan dan stok pangan ya. Dan saya juga ingat bahwa memang ini sering disebut sebagai dasar hukum, sebagai payung hukum dari banyak kebijakan dan tentunya juga aturan turunan yang kami susun, yang kami rancang dan kami undangkan, termasuk Permendak 117. Ya. Mungkin saya hanya bisa menambahkan pada kesempatan ini bahwa memang orientasi saat itu adalah pro pasar ya, dan pro bisnis ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, menjadi satu tujuan penting Bapak Presiden langsung ya, untuk meningkatkan ranking Indonesia dalam indikator yang disebut EODB atau Ease of Doing Business, yang saat itu disurvei dan diukur setiap tahun atau secara berkala oleh Bank Dunia, World Bank. Jadi apapun kebijakan yang kita rumuskan, kita laksanakan dengan tujuan apapun, termasuk mengendalikan dan menurunkan harga pangan, itu harus ramah bagi iklim investasi, harus ramah bagi dunia usaha. Ya. Dan terakhir ya, sebagai contoh ya, kerjasama BUMN dengan sektor swasta itu adalah sebuah contoh ya, pelaksanaan atau perumusan sebuah kebijakan yang ramah bagi investor, ya ramah bagi investasi, ya baik untuk iklim investasi dan pemangkasan perizinan atau penyederhanaan aturan. Itu adalah aspek penting dari meningkatkan peringkat Indonesia sebagai sebuah destinasi investasi yang ramah bagi investor. Baik, tadi kan sempat di awal dikatakan sebelum pengangkatan pernah berkoordinasi dengan Presiden Jokowi gitu ya. Nah, terkait dengan kebijakan gula sendiri, apakah pada saat itu Presiden Jokowi ada memberikan arahan tertentu secara khusus ya? Ada nggak seperti itu? Tentu ada. Ya. Bapak Presiden Jokowi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat turun tangan, sangat hands on, ya, sangat memperhatikan detail dan sangat aktif
uh, mengelola pemerintahan sudah menjadi pernyataan publik beliau ya, bahwa beliau sering menelpon langsung kepada menteri, bahkan jam 11 malam, jam 1 pagi beliau masih suka menelpon menteri untuk menanyakan satu sebuah kebijakan atau satu sebuah tujuan kebijakan, realisasi dan sebagainya ya. Dan sama halnya seperti banyak menteri yang lain, tentunya saya berkonsultasi dengan beliau baik dalam rapat resmi maupun secara informal ya. Dan sekali lagi saat itu harga-harga pangan menjadi salah satu prioritas utama beliau ya, di samping juga iklim investasi karena saat itu kurs rupiah sedang sangat terpuruk ya. Jadi arahan itu disampaikan langsung dalam pertemuan baik resmi maupun informal ya, baik resmi sidang kabinet maupun rapat-rapat lainnya ya, ratas dan sebagainya, dan secara tidak langsung melalui Pak Menko Perekonomian. Baik. Kemudian apakah selama ya, terdakwa menjabat ya, ditunjuk untuk menggantikan Mendak sebelumnya, kemudian juga selama masa jabatan itu, apakah khususnya terkait dengan gula ini ya, ada teguran atau arahan yang bersifatnya keberatan dari atasan langsung ya, presiden? Karena berdasarkan Perpres itu kan perintah presiden sebenarnya, penetapan presiden itu adalah ya perwujudan dari atribusi di pasal 26 itu. Ada nggak di selama itu terdakwa mendapat teguran dari atasannya? Terkait kebijakan pangan khususnya gula, seingat saya tidak pernah ada teguran atau apalagi sanksi ya dari Bapak Presiden atau perwakilannya ya, misalnya Pak Mensesnek atau Pak Menseskap. Tentunya ada pertanyaan, ada usulan ya, ada kadang-kadang kekhawatiran, kegelisahan, tapi tidak ada teguran. Sekali lagi tidak ada sanksi ya terkait kebijakan importasi pangan. Baik, apakah termasuk juga dalam kegiatan Rakortas? Karena Rakortas itu kan mulai Desember sampai Juni di zaman terdakwa ya. Itu berapa kali lakukan Rakortas, mungkin juga setelah Juni ya, di zaman oleh Mendak selanjutnya. Nah, apakah terdakwa pernah mendengarkan atau mendengar langsung di Rakortas itu atau melalui pejabat di bawah terdakwa ya, keluhan dari kementerian lainnya gitu, atau dari Menko Perekonomian yang dibahas dalam Rakortas-Rakortas tersebut, misalnya terkait dengan banyaknya importasi atau juga terkait dengan penunjukan apa itu PGR ya, ada nggak mendapat informasi soal itu yang terdakwa dengar langsung? Seingat saya tidak ada, dan menurut saya itu sesuatu hal yang akan saya ingat ya, karena ini terkait isu yang besar dan penting ya. Dan misalnya saya berkawan cukup baik dengan Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Saleh Husin, saat kami dua-duanya menjabat bersama di Kabinet Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan bahkan beberapa kali bersama-sama melakukan perjalanan dinas. Jadi komunikasi antara Pak Menteri Perindustrian dengan saya sangat lancar. Saya juga sering berkomunikasi dengan Pak Menteri Pertanian, dengan Ibu Menteri BUMN, ya, dan tidak pernah ada keluhan teguran ya, terkait kebijakan pangan. Ya, tentunya ada orientasi atau sudut pandang yang berbeda, ya, tapi selalu dapat diselesaikan dengan baik.
melalui rapat koordinasi ataupun secara dialog ya antar menteri. Selanjutnya terkait dengan tadi balik dari awal ya, pengangkatan terdakwa ya, itu terdakwa bisa nggak jelaskan kenapa terdakwa ditunjuk sebagai menteri itu, menggantikan Mendak sebelumnya itu? Kembali merupakan sebuah informasi publik ya, bahwa kondisi ekonomi, kondisi pemerintahan Jokowi Yusuf Kala saat itu dinilai tidak terlalu optimal bahkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sendiri. Ya, ada sebuah tingkat ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah, ya, termasuk kinerja kabinet, sehingga Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet. Ya. Dan sesuai keterangan saya sebelumnya, ya, tentunya khusus sektor perdagangan, Bapak Presiden mengharapkan agar saya lebih efektif dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab yang terkait jabatan tersebut. Ya. Dan Pak Rahmat Gobel, pendahulu saya, tentunya punya banyak kelebihan yang saya tidak miliki, terus terang. Tapi sebaliknya mungkin ada beberapa kelebihan yang saya punya yang beliau tidak miliki. Jadi dinilai oleh Bapak Presiden saat itu ya beliau butuh orang seperti saya ya, untuk mengisi jabatan tersebut. Baik, kita kemudian balik ke soal dulu ya, pemeriksaan terdakwa ya. Pada saat terdakwa ya diperiksa penyidik dulu ya, itu terdakwa tahu nggak terdakwa itu diperiksa sebagai apa gitu, sebagai pribadi kah atau menteri? Kemudian terdakwa tahu nggak perbuatan yang ditanya-tanya penyidik itu terkait dengan perbuatan sebagai Mendak atau pribadi itu? Bisa jelaskan? Saya sudah diberitahu dari akhir 2024 setelah saya resmi bergabung sebagai salah satu tim kampanye nasional sebuah pasangan capres-cawapres ya, yang berseberangan dengan penguasa, bahwa kejaksaan sedang membidik sebuah kasus terhadap saya terkait importasi gula. Ya. Dan saya diberitahu bahwa sprindik sudah terbit dan bahwa kasus tersebut sudah dalam tahap penyidikan. Dan baik selama masa kampanye Pilpres 2024 ya, maupun setelahnya, saya mendapat kabar secara berkala bahwa kejaksaan terus membidik kasus terhadap saya terkait importasi gula. Pada saat saya dipanggil untuk pertama kalinya untuk diperiksa, saya diberitahu bahwa saya diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi gula. Ya. Tidak jelas persisnya apa pelanggaran yang dituduhkan, meskipun banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana ke sini, ya, mencoba melihat apakah ini dilanggar, apakah itu dilanggar. Ya. Seingat saya melihat semua konsisten dengan tujuan kebijakan, yaitu menstabilkan harga dan stok gula saat itu. Tentunya pada saat saya pertama kali diperiksa di Oktober 2024, saya sudah lupa banyak hal yang kejadiannya adalah 9,5 tahun yang sebelumnya pada saat itu ya. Sekarang udah hampir 10 tahun lalu. Sehingga seringkali saya hanya bisa menjawab secara normatif. Ya. Tapi saya berusaha untuk sekooperatif mungkin
sekondusif mungkin, ya, dan sejauh mungkin berprasangka baik, dan proses pemeriksaan ini juga melintasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, ya, di tengah-tengah proses pemeriksaan saya yang berjalan kira-kira 4 minggu, terjadi pergantian Presiden dan Wakil Presiden, dan saya waktu itu juga bertanya-tanya, ya, apakah Presiden akan lanjut, ya, tapi kemudian tentunya 2 minggu setelah, atau tidak sampai 2 minggu ya, setelah Presiden dan Wakil Presiden baru dilantik, kemudian saya diberitahu bahwa saya dinyatakan tersangka dan pada saat itu juga langsung ditahan. Ya. Jadi terdakwa mengetahui sebagai Mendak ya, jabat sebagai Mendak, dan peristiwa yang Betul. ditanya itu terkait dengan kebijakan saudara terdakwa Semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan-kebijakan, ya, keputusan-keputusan yang saya ambil sebagai Menteri Perdagangan. Baik. Di periode 2015 sampai Agustus 2015 sampai Juli 2016. Jadi tempus yang diperiksa waktu itu 2015 sampai 2016 selama terdakwa menjabat gitu ya. Betul. Nah, terdakwa mengetahui nggak ya pernah ada LHP BPK ya 2015-2018 ya itu dibuatnya 2018 tapi yang dilakukan auditnya 2015 sampai 2018 ya 2017. Nah, apakah terdakwa mengetahui itu isi LHP itu atau setidaknya pernah dikonfirmasi ke terdakwa karena pada saat itu terdakwa lah yang menjabat sebagai Mendak? Seingat saya adanya audit audit BPK atas kegiatan importasi pangan ya di 2015 sampai 2017 itu pernah diberitahu kepada saya waktu saya sudah pindah menjadi kepala BKPM. Ya, jadi saya masih terus mengabdi di kabinet Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala sampai akhir masa jabatan 2019. Tapi dalam fungsi kepala BKPM, ya, yang sekarang kita kenal sebagai Kementerian Investasi. Ya. Dan saya masih ingat, tapi saya lupa persisnya kapan, saya diberitahu bahwa di saat Menteri Pengganti, Menteri Penerus, memang ada audit BPK atas investasi pangan tersebut, tapi saya tidak pernah menerima kopinya dan saya juga tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh BPK dalam audit tersebut, dan dengan demikian saya tidak mengetahui isi audit BPK tersebut sampai proses pemeriksaan oleh Kejaksaan di 2024. Oh, jadi dulu nggak tahu, tapi sekarang terdakwa tahu nggak? Dalam proses hukum yang sedang saya jalani, saya menerima kopi daripada audit BPK tersebut. Ya karena di audit itu kan diberikan rekomendasi oleh auditor kan, dan itu disebutkan di situ telah dilaksanakan oleh Dirjen Daklu. Ya, meskipun itu dilaksanakan di 2018 ya, di zaman Pak Enggar itu. Mungkin Kemudian, saya bisa sedikit tambahkan ya. Audit BPK tersebut menyorot beberapa kelemahan administrasi, khususnya terkait sistem INATRADE, ya, yang mungkin belum diungkapkan dalam persidangan, ya, belum sempat diungkapkan, adalah bahwa saat itu seluruh sistem pemerintahan, sistem digital, sistem IT pemerintahan sedang dalam sebuah transisi, ya. Bea Cukai Bea Cukai _ Kementerian Keuangan sedang mengembangkan sistem yang namanya INSW, Indonesia National Single Window, ya, di mana Bea Cukai mengupayakan integrasi semua sistem-sistem kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan lain-lain, Kementerian Kesehatan ke dalam sistem bea cukai tersebut. Ya. Sistem INSW itu kemudian sesuai kesepakatan multilateral negara-negara ASEAN harus diintegrasikan kepada ASEAN Single Window. Ya. Dan di saat itu juga adalah awal mula
tren yang kita kenal sekarang sebagai cloud computing. Ya, jadi kita baru sedang mencoba menggeser dari server komputer yang kita kelola sendiri ke cloud. Ya. Jadi memang sistem Inatrade pada saat itu boleh dibilang masih sangat primitif, ya, dan itu yang disorot oleh BPK dan dihimbau agar pengembangan sistem Inatrade tersebut dipercepat, ya, dan diperbaiki. Baik, apakah terdakwa membaca juga perihal apa yang disebut penyimpangan di LHP itu? Karena sebenarnya disebut juga kan perihal penunjukan kooperasi-kooperasi itu persis sama yang disebutkan di laporan audit pada saat ini BPKP, ya. Ya, perihal penunjukan Inkopkar, Inkopol, ya, Puskopol dan seterusnya itu. Betul, BPK dalam auditnya meragukan penunjukan koperasi dan asosiasi, lebih-lebih asosiasi petani tebu. Ya. Tapi BPK tidak pernah mengatakan bahwa penunjukan tersebut merupakan pelanggaran, ya, sebuah aturan atau mengakibatkan kerugian negara. Ya, artinya lagi pula waktu disebut juga di situ kan telah dilakukan rekomendasi, ya. Rekomendasinya sudah dijalankan oleh Dirjen Daklu pada saat itu. Betul. Sanksi administratif sudah diberlakukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang hemat BPK adalah di tingkat Dirjen. Bisa ditampilkan Permendak 117, ya. Di pasal 3, ya. Ini Permendak yang saudara terdakwa buat, ya. Ya, kalau di DPR itu yang buat undang-undang yang tahu DPR sama pemerintah, ya. Kalau ini kan saudara terdakwa yang nggak tahu, ya. Karena sebagai Mendak punya kewenangan membuat ini. Nah, bisa nggak dijelaskan, ya, menurut terdakwa sebenarnya pasal 3 itu, ya, yang minta harus persetujuan rakor itu apakah jumlah gula atau kebutuhan konsumsi gula? Jadi pasal 3 ini mengulang pasal serupa di keputusan Menperindak 527 tahun 2004, ya, yang bunyinya kira-kira sama, ya. Dan memang pasal ini mewajibkan agar kebutuhan gula nasional itu disepakati oleh rapat koordinasi atau dalam rapat koordinasi antar kementerian, ya. Dan juga mewajibkan agar jumlah gula yang diimpor itu harus sesuai dengan kebutuhan nasional gula yang disepakati tersebut, ya. Tapi sebagaimana saya tegaskan pada sesi sebelumnya, pasal ini tidak mengatakan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sama dengan kebutuhan nasional, ya. Sama seperti sebuah restoran atau warung tidak mungkin, ya, hanya menyetok apa yang akan dia pakai, ya, dia harus punya inventory berjalan, ditambah lagi dengan buffer stock, ya, cadangan darurat. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia punya supply chain, maka negara pun, ya, tentunya harus menjaga, ya, harus menyimpan sejumlah stok berjalan, ditambah lagi dengan sejumlah stok cadangan. Maka tidak mungkin jumlah gula ataupun komoditas lain, ya, bahan pokok yang diimpor akan persis sama dengan kebutuhan nasional. Karena jumlah yang harus diimpor juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti produksi dalam negeri komoditas tersebut, ya kan? Atau stok yang sudah ada, stok awal, ya. Jadi memang di samping kebutuhan gula nasional dalam hal ini, banyak faktor lain yang juga harus dipertimbangkan saat menentukan angka final jumlah gula yang harus diimpor. Dan itu pasti akan berubah dari tahun ke tahun. Baik, jadi sebenarnya yang disepakati adalah jumlah kebutuhan 1 tahun atau nasional, ya. Sehingga nggak mungkin pula kalau impor, tiap impor mau rakor gitu, ya. Nah, kemudian lanjut di pasal 4, ya. Ini sebenarnya, ya,
isi pasal ini kan disebutkan impor gula kristal putih, plantation white sugar hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih. Nah, menurut terdakwa ya, apakah hanya satu-satunya cara ya untuk mengendalikan ketersediaan ini memang harus dengan cara mengimpor gula putih seperti itu? Ini apa sih esensi dari pengaturan seperti ini? Bisa nggak terdakwa jelaskan? Tentunya pasal ini tidak sama sekali ya mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula putih adalah melalui impor gula putih. Ya. Itu memutarbalikkan pasal tersebut. Ya. Pasal ini tentunya mengatakan bahwa gula putih itu hanya boleh diimpor ya, dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan. Bukan sebaliknya, bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan, ya, hanya boleh diimpor gula putih. Ya. Sejarah dan latar belakang dari pasal ini sebetulnya sangat kuno, yaitu berlatar belakang upaya melindungi industri gula BUMN yang sangat tidak efisien, ya, sebagaimana disampaikan saksi dari Kementerian BUMN, diwariskan dan sampai hari ini masih menggunakan mesin-mesin zaman kolonial, sehingga tentunya efisiensinya jauh di bawah industri gula swasta, misalnya. Ya. Kedua, peraturan ini juga atau pasal ini khususnya, ya, ditujukan untuk melindungi petani tebu. Ya, padahal sebetulnya fakta dan realita menunjukkan bahwa korelasi antara harga gula putih di tingkat konsumen dengan kesejahteraan petani itu sangat minim. Ya, petani akan lebih sejahtera kalau petani bisa lebih produktif, ya, bisa lebih efisien. Namun demikian, itulah latar belakang pertimbangan kenapa pasal ini dibuat, atau bahkan pasal ini juga ada di dalam satu versi atau yang lain, ada di dalam Kepmen Perindak 527 juga. Ya, dan kenapa pasal ini tetap dipertahankan dalam Permendak 117, itu adalah tujuannya melindungi pabrik gula BUMN dan melindungi petani tebu, meskipun data fakta realita menunjukkan bahwa efek kepada petani tebu hampir tidak ada, ya. Tapi jelas industri gula BUMN terutama menginginkan bahwa pasal ini dipertahankan, ya, lebih karena sentimen agar status quo tidak dirubah. Terdakwa pernah lihat membaca Permendak yang terakhir dari perubahan Permendak 117? Belum sempat. Ini Permendak tahun 2020 ya kalau nggak salah. 2020. Saya belum sempat baca. Nah, apakah terdakwa mengetahui di situ diatur bahwasannya memang dibolehkan ya mengimpor GKM untuk merubahnya menjadi GKP? Terdakwa tahu nggak itu? Saya mengetahui bahwa Permendak tahun 2020 mengatur secara lebih detail dan membenarkan importasi gula mentah untuk diolah menjadi gula putih, ya, untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk upaya-upaya stabilisasi harga dan stok gula nasional. Ya. Perasaan saya sedikit pro kontra, ya, karena meskipun Permendak baru lebih detail, ya, sehingga lebih jelas, ya, sangat kelihatan bahwa ini sudah meninggalkan semangat debirokratisasi dan deregulasi dan relaksasi yang didorong oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi, ya. Karena semakin banyak aturan, ya, semakin
mikro aturannya, ya, semakin kaku seluruh sistem, dan semakin banyak syarat-syarat ketentuan yang harus dicek oleh pelaku usaha. Dan dalam kurun waktu persidangan ini, saya dapat laporan dari beberapa anggota tim kita bahwa ada survei global yang sekarang menempatkan Indonesia di ranking terbawah dari 122 negara. Indonesia menempatkan ranking terbawah di nomor 122 sebagai negara dengan aturan impor ekspor paling ribet, paling jelimet di dunia, ya. Dan orang masih bertanya-tanya kenapa industri kita menciut terus, ya, kenapa terjadi gelombang PHK, disusul gelombang PHK, disusul gelombang PHK, ya. Sangat jelas bahwa semakin jelimet dan semakin kakunya dan semakin mikro, ya, semakin micromanage, ya, semakin pretel-pretel aturan, ya, semakin tinggi biaya administrasi, biaya kepatuhan, ya, semakin kaku seluruh sistem perindustrian, dan semakin kaku juga pasar domestik, ya. Jadi meskipun mungkin memberikan derajat kejelasan yang lebih tinggi, ya, saya mengkhawatirkan bahwa gejala over regulasi, ya, sudah menjadi kebiasaan, ya, dalam pemerintahan belakangan ini. Baik, kemudian terkait dengan Perpres 71, ya, di bukti persetujuan impor itu kan terdakwa sebutkan sebagai dasar penerbitan PI, ya, dengan mengacu kepada surat menyurat, kemudian PKS yang pernah dibuat oleh PPI maupun koperasi tersebut. Nah, apakah terdakwa memang betul pada saat melakukan kebijakan itu memang berdasarkan Perpres itu, karena sementara ada aturan di bawahnya kan yang berupa Permendak 107. Bisa terdakwa jelaskan? Itu satu hal yang saya cukup ingat, ya, bahkan di awal-awal masa jabatan saya, ya, tentunya berbagai staf, ya, atau kawan yang berpengalaman di sektor pemerintahan mengingatkan untuk selalu menanyakan payung hukum dan dasar hukum dari semua keputusan kebijakan yang saya ambil. Itu sesuatu yang mendasar, ya, bagi seorang pejabat, dan ya, itu menjadi pertanyaan standar, ya, setiap kali kami merumuskan suatu kebijakan, apalagi menggunakan sebuah peraturan, ya. Dan memang meskipun saya tidak ingat persis Perpres nomor berapa, ya, tahun berapa, saya ingat bahwa staf saya selalu bilang, oh ya, sudah ada Perpresnya, ya, sudah ada Perpresnya, baru saja diterbitkan, ya. Dan saya ingat, ya, ini saya berterima kasih waktu itu dan sampai sekarang bahwa Sekretariat Negara disiplin dengan merumuskan arahan perintah Presiden untuk mengendalikan harga dan stok pangan menjadi sebuah peraturan Presiden, ya, sehingga payung hukumnya kuat dan dasar hukumnya ada, ya, dan dasar hukumnya terperbaharui, ya. Jadi ini sebuah Perpres yang baru, ya, diberlakukan oleh Presiden yang saat itu menjabat. Ini bukan sebuah Perpres yang sudah lama sekali, ya, sudah kadaluarsa atau sudah tidak sesuai zaman, ya. Itu yang saya ingat. Baik, terakhir dari saya, selama terdakwa menjabat sebagai Mendak, ya, kemudian khususnya untuk melakukan pengadaan gula ini, ya, apakah terdakwa, ya, selama itu mendapatkan laporan dari jajaran atau pejabat struktur yang ada di bawah terdakwa?
Ya, saya mendapat laporan berkala dari jajaran yang tentunya merupakan produk daripada staf mereka, ya. Baik secara tertulis, secara paparan, maupun secara lisan di berbagai kesempatan. Terakhir sekali lagi ya, bisa nggak mungkin secara singkat, sebenarnya apa yang benar-benar menjadi core tugasnya menteri itu, khususnya Mendak ini? Tentunya menjaga kestabilan dan kondusifnya perniagaan dalam negeri, ya, di mana itu termasuk dalam cakupannya adalah rantai pendistribusian, rantai pasok, tingkat stok yang memadai untuk semua bahan pokok dan barang penting, mengembangkan sarana perdagangan, baik peringkat keras maupun peringkat lunak, dan menjalankan kebijakan perdagangan luar negeri, antar negara, perdagangan internasional, dan juga merundingkan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional, ya, dan di luar itu tentunya membantu Presiden dalam semua urusan yang berkaitan dengan sektor perdagangan. Sebagai pembantu presiden ya. Sebagai pembantu Presiden. Baik, cukup dari saya.